Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tattahim, janganlah engkau curiga. La tattahim, janganlah engkau curiga Allah kepada Allah. Fi syai'in, di dalam sesuatu apapun, qadahu alaika, yang Allah telah memutuskannya untukmu. Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk ngaji bersama-sama, mendiskusikan ilmu agar ilmu lebih paham. Kalau sudah paham dilaksanakan, kalau sudah dilaksanakan dijaga keikhlasannya, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan tentang hikmah manadhanna infika kalutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadharihi. Barang siapa yang menyangka terlepasnya maha belas kasihannya Allah di takdir-takdirnya, maka itu adalah karena terbatasnya atau pendeknya pemikirannya atau ceteknya imannya. Nah, kita sampai pada dawuh atau sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hal ini. Kemarin diceritakan di Nabi Yunus dan malaikat Jibril bertemu untuk mencari orang yang paling baik ibadahnya di muka bumi ini. Ternyata orangnya adalah orang yang terkena lepra tapi sabar gitu. Nah, kita lanjut, ada satu hadis. Faqad ruwiya an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sungguh telah diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda lirrajuli, bersabda kepada seorang lelaki, alladzi qala lahu, yang mana lelaki tersebut berkata kepada Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda kepada seorang lelaki, yang lelaki tersebut berkata kepada Rasulullah, ausini ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku. Kalau kita sekarang ini halaman 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baris ke-9 Pak. Ausini ya Rasulullah, nasihatilah saya, berilah wasiat kepada saya. Orang-orang seperti ini biasanya jarang ketemu, ya kan? Kalau sering ketemu kan gak minta nasihat, biasanya jarang-jarang kepanggil Rasulullah lalu minta nasihatlah lelaki tersebut. Nah, lelaki ini tidak diceritakan siapa namanya. Nah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tattahim, janganlah engkau curiga. La tattahim, janganlah engkau curiga Allah kepada Allah. Fi syai'in, di dalam sesuatu apapun, qadahu alaika, yang Allah telah memutuskannya untukmu. Janganlah curiga kepada Allah atas segala sesuatu yang sudah diputuskan atau menjadi takdirmu. Makna dari la tattahim, janganlah curiga, itu berarti adalah husnudzon. Kalau orang curiga itu kan konotasinya kan berarti buruk atau suudzon. Masa suudzon nang Gusti Allah? Gusti Allah Maha Al-Hakim, itu kan Maha bijaksana toh. Kalau ada hakim terus kita dicurigai, berarti kan hakim itu ada sesuatu yang salah. Masa Gusti Allah salah? Al-Hakim itu maha bijaksana, Allah nggak pernah salah. Jangan curiga. Nasihatnya cuma segitu, titik itu. La tattahim,
la tatahimillah fi syai'in qadahu 'alaika. Itu teh. Wa dzakara Muslim, dan Imam Muslim radhiyallahu an pernah menuturkan, ini Imam Muslim yang Sahih Muslim itu. Wa dzakara Muslimun rahimahullahu taala min hadisi Suhaibin, menuturkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu an. Qala Suhaib, sahabat Suhaib radhiyallahu an itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mukmini, sungguh mengagumkan. Ajaban itu ajaib, ajaib itu mengagumkan. Di amril mukmini, apa yang menakjubkan, yaitu perkaranya orang mukmin. Inna amrohu kullahu khairun, sesungguhnya setiap perkaranya orang mukmin itu semuanya adalah khair, baik. Perkaranya orang mukmin. Mukmin itu berarti orang yang beriman, sudah merasa aman. Orang beriman itu merasa aman dengan janji-janji Allah. Nek sih agak khawatirnya berarti imannya belum penuh. Semakin penuh iman seseorang, semakin aman. Orang kalau semakin aman, hidupnya semakin tentram. Nah, berarti ya itulah wali itu. Jadi nek wong nek iman tenan itu ya wali. Kok kita merasa belum pernah jadi wali? Ya karena masih jarang-jarang tentram hati kita. Pak Farid ya tuh. Oke. Walaisa dzalika li ahadin, dan segala sesuatu perkara itu baik bagi orang mukmin tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain yang bukan orang mukmin. Contoh, kalau ada orang sering tidak puas, berarti dia bukan mukmin. Karena kalau orang mukmin pasti hatinya puas, selalu puas. Pokoknya mboten enten yang pokoknya enak kabeh ngoten wong ini apik kabeh. Walaupun secara manusiawi nggih, wong niku nggih kadang-kadang medhek ngoten nggih. Tapi semakin cepat semakin baik. Dek niku pripun maksud kula? Umpamane kalau kita itu dihina orang niku nggih sempat mangkal. Tapi nggih mboten disebut. Tapi ada orang-orang yang dihina itu sedina gak rampung, seminggu juga gak rampung, iso-iso setahun gak rampung, bahkan ngomong ini 7 turunan tak wariske. Enten toh? Nah enten niku. Sakniki pun mulai luntur. Napa? Antara perang bubat niku lho. Antara wong Jawa kali wong Majapahit kali wong Sunda niku kan sampai saiki katanya Jalan Hayam Muruk apalagi Jalan Hayam Gajah Mada niku mboten enten teng Bandung niku katanya. Nah itu kan pirang turunan punan. Itu diwariskan berturun-turun. Nah, itu kebencian yang enggak selesai. Padahal menurut sejarawan bahwa perang bubat itu enggak pernah terjadi. Itu jari ini gawen-gawenane sejarawan yang ingin mengadu domba antara orang Jawa dengan orang Sunda. Jadi enten sing ngoten ya. Menarik kan? Menariknya apa? Ya orang itu kan berkepentingan untuk menundukkan Indonesia, dia diungkrek-ungkrek lah antara satu dengan yang lain. Bagaimana orang itu merusak orang Islam, ya orang Islam diadu domba. Bisa. Walaisa dzalika li ahadin illal mukmin, dan itu tidak terjadi. Semuanya baik itu kecuali untuk orang-orang mukmin. In asabahu syarrun, apabila orang mukmin itu tertimpa kejelekan, fasyakara, maka orang mukmin itu bersyukur. Kana khairon lahu, maka itu adalah yang terbaik untuk orang mukmin tersebut. Wa in asabahu dzurrun, dan apabila menimpa kepadanya itu bahaya, fasobaro, maka dia
bersabar. Kana khairul lahu, maka itu adalah lebih baik untuknya. Titik. Wa dzakarul Bukhari wa Muslim, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu menuturkan fi sahihihima, dalam kitab sahih yang dimiliki oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Min hadis Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ini hadis ini diriwayatkan di dalam dua kitab sahih itu, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi dua gitu itu nanti. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi sahabat Abu Hurairah dan sahabat Sa'id Al-Khudri. Annahuma, sesungguhnya keduanya, dua sahabat tadi, sami'a, keduanya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bersabda, ma yusibul mu'mina min wasabin, ma yusibul mu'mina, tidak ada yang menimpa seorang mukmin, min wasabin, dari bilai, dari bala, wala nasobin, dan juga kesulitan, wala sakomin, dan tidak juga sakit, wala hazanin, dan tidak juga susah. Tidak ada yang menimpa kepada orang muslim, baik itu berupa bilahi, bala, maupun kesulitan, maupun sakit, maupun kesusahan. Hattal hamma yahummuhu illa kafarrallahu bihi min sayyiatihi. Sehingga kesusahan yang menyusahkan orang mukmin. Jadi baik itu bala, baik itu kesulitan, baik itu kesakit, baik susah maupun keprihatinan yang memprihatinkan dirinya, illa kafarallahu, kecuali Allah melebur bihi, dengan sebab cobaan, dengan sebab kesulitan, dengan sebab sakitnya tadi, maupun susah maupun prihatinnya, min sayyiatihi, melebur kesalahannya. Seneng mboten nek kita itu diampuni oleh Allah? Seneng tak? Nek ditutup kan ngene. Nek dikai lara seneng berarti. Gitu. Allah itu melebur kesalahan-kesalahan kita, termasuk dengan cara kita dikasih sakit itu. Nah, tapi nek ditutup kan apa seneng lara? Ora seneng gitu. Padahal itu menghapuskan dosa kita kalau sabar. Sayyiatihi, mana tadi? Nah, titik. Pun pirang hadis nih wau? 3 nggih. 3 hadis. Berikutnya wa dzakara wa dzukira aidan, dan dituturkan lagi min hadis Abdullah bin Mas'ud, dari hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi Abdullah dan Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berarti Abdullah dan Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu berkata, Rasulullah bersabda, ma min muslimin yusibuhu adan, tidaklah seorang muslim yang menimpanya sebuah kesakitan, min maradin, dari sakit, fama siwahu, atau hal-hal lainnya, illa haddallahu, kecuali Allah menggugurkan, anhu, dari muslim, bi, sebab sakit tadi, sayyiatihi, kejelekan-kejelekannya yang berupa dosa-dosa,
Bukan kemudian nek wong sakit terus sembuh jadi ganteng, bukan begitu. Maksudnya kejelekan itu kesalahan-kesalahan. Kama tahuttul syajaratu, sebagaimana pohon, kama tahuttul syajaratu awraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Nek ditutupi dalam tanda kurung di musim gugur kan ngoten. Menggugurkan daunnya di musim semi kan ngoten. Nah, ngeten iki, gugurnya dosa seseorang yang habis sakit itu sebetulnya adalah menggugurkan dosa-dosanya. Syarat ini wau kudu sabar. Enggak boleh menggugat Gusti Allah. Ya Allah, mosok sih aku setahun kok loro kok ping 5. Iku enggak boleh. Kabar berita dengan keluhan niku lain loh. Saya sakit 5 kali dalam setahun ini. Titik. Itu berbeda dengan wah aku loh, saya loh sakit 5 kali dalam setahun ini. Bedanya nada itu menunjukkan begitu. Tidak cuma nada, wajah ini sakit loh menunjukkan gitu. Wajah. Kita akan tahu wajahnya orang sedih dengan orang gembira, padahal sama-sama menangis. Ada orang gembira itu karena menangis itu ada. Nah kayak gitu perbedaan-perbedaannya. Oke, titik. Berikutnya wa dzakara al-Bukhari wa Muslim aidan. Wa dzakara dan menuturkan sapa al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim aidan menuturkan lagi min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis yang diriwayatkan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah meridhoi Aisyah. Qalat, Siti Aisyah, kita itu biasanya menyebut Siti Aisyah ngoten nggih. Nah, Siti itu adalah Sayyidatina. Kalau Sayyidatina sebutannya Siti. Niku tenan lho, niku mboten otak-atik, nggih memang begitu. Sayyidatina itu sebutannya Siti. Jadi Siti kan ketok desa banget ya nama itu. Padahal maknanya adalah Sayyidatina atau penghulu kami, pemimpin kami. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an pernah berkata seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yushaku bisyaukatin. Tidaklah seorang muslim itu yang tertusuk bisyaukatin dengan satu duri. Fama fauqaha, atau yang lebih kecil dari itu. Tidaklah seorang muslim yang tertusuk duri, satu duri saja, atau tertusuk yang lebih kecil dari duri. Kan banyak nggih sekarang. Yang kecil, lebih kecil dari duri kan kadang. Illa kutibat lahu darajatun, kecuali dicatat untuknya kenaikan 1 derajat. Wa muhyat anhu, dan dilebur dari orang mukmin tersebut dia sebab tertusuk duri tadi khoti'atun, kesalahan-kesalahan. Itu luar biasa loh Pak. Sholat tahajud itu kan abot. Sholat tahajud itu salah satunya di dalam Al-Quran adalah untuk menaikkan derajat kita yang terpuji ya. Nah, ternyata selain sholat tahajud, tertusuk duri atau kena musibah-musibah ini juga meningkatkan derajat seseorang. Gini kalau nek sabar. Sabar itu enggak menggugat, enggak nesu-nesu. Oh kena duri, sopo masang duri nang kene iki. Itu kan berbahaya sekali. Berbahaya bagaimana? Akhirnya menjadi suudzon. Masa jalan kok dikasih banyak duri. Padahal ya duri itu mung jatuh. Titik. Berikutnya, wa dzakarul Bukhari, dan Imam Bukhari menuturkan lagi
An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, may yuridillahu bi khairan, barang siapa dikehendaki Allah untuk menjadi baik, yusib minhu, maka Allah akan memberikan cobaan baginya. Cetong ya. Jadi kalau orang itu dikehendaki akan dijadikan baik oleh Allah, dia akan dicoba. Dicoba itu ya iso sakit, iso duit entek, iso diputus pacare, iso di PHK, iso di Sarul. Macam-macam loh nggih. Jadi kita itu kalau mempersepsi orang yang kena musibah niku luwih apik ngono. Oh, lagi diuji oleh Allah dan akan meningkat derajat. Lah, kalau kita yang kena musibah, bilanglah begini. Jangan-jangan saya banyak salah gitu. Mengapa kok kemudian Allah memberi sakit kepada kita? Ya karena kita banyak salah. Allah itu kasih sayang kepada kita. Kalau dibiarkan sampai nanti masuk kubur malah disiksa, apalagi sampai akhirat, sekarang dihapus dengan sakit itu atau kesulitan. Wani ngoten. Ya paling tidak kalau pas sakit tidak mengeluh, tidak banyak mencaci maki keadaan. Wa fi hadisi Anas bin Malik, dan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhoi Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas bin Malik berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul maridi idza bari'a wa sahha min maradihi. Perumpamaan orang yang sakit, masalul maridi, perumpamaan orang yang sakit, idza bari'a, tatkala sudah sembuh, wa sahha, dan sudah sehat, min maradihi, dari sakitnya, itu kama salil barodati, seperti hujan es. Hujan es itu maksudnya kan bening banget kan, Pak. Berarti orang yang sakit itu kalau sudah sembuh itu seperti beningnya, seperti hujan es itu. Sudah pernah lihat hujan es? Sekarang di Wonosobo. Iya, di Wonosobo lagi sekarang banyak embun-embun itu nah ya intinya bening gitu. Nah, ini bening barodah. Barodah itu kama salil barodati, seperti beningnya es, tako aminas samai, yang jatuh dari langit, visifa iha, di dalam perumpamaannya itu, di dalam kejernihannya. Sifa iha niku jernih, pakai shot, bukan pakai shin. Sufi itu juga bermakna jernih, artinya. Walau niha, dan dari warnanya ya. Kalau air itu sudah terkena berbagai macam air itu. Air kalau kita taruh di tanah pasti kan budak. Nah, itu nek tengkali kena bukan arus. Kotoran itu. Ada kok istilahnya itu, tercemar. Ini mengapa kok seperti air es yang jatuh dari langit itu belum tercemar apapun. Polusi udara itu kalau terkena hujan itu kan jadi jatuh semua. Nah, yang hujan berkali-kali itu biasanya sudah bersih. Nah, itu perumpamaan yang ingin dicapai dari ini adalah orang kalau habis sakit, orang kalau sudah sembuh dari sakitnya itu seperti bersih seperti itu. Tinggal mau terus dibersih, terus berlaku bersih atau tidak. Jadi kalau yang orang sakit kemudian balik mengkotorinya lagi, ya jadi kotor.
Karena kasih sayang Allah lah sebetulnya orang itu dikasih sayang, sakit. Tapi kadang orang itu nggak ngerti disayang. Sering toh kita itu tahu ada orang yang disayangi tapi nggak ngerti, gitu. Anak-anak itu kan kadang-kadang, kamu jangan main terus, kamu jangan main pinggir sungai. Itu kan karena orang tua sayang terhadap anaknya. Ini senyum-senyum mesti kasih sayang lain itu yang dibayangkan. Ya kadang kita itu dicintai orang kadang nggak tahu. Kadang kita mencintai orang yang kita cintai nggak tahu. Begitu juga Allah itu sangat sayangnya kepada kita. Kadang kita itu nggak mau tahu. Itu perumpamaannya seperti itu. Warwiya al-Bazzari, dan diriwayatkan dari Al-Bazzar, an Isa alaihissalam, dari Nabi Isa alaihissalam, annahu qala, Nabi Isa pernah bersabda seperti ini. La yakunu aliman, tidak dikatakan sebagai orang yang alim atau berilmu, man lam yafrah, yaitu orang-orang yang tidak senang, tidak bahagia, bidukhulil masoibi, karena tertimpa musibah. Masuknya masoib atau musibah. Bukan orang alim yang kalau tertimpa musibah tidak bahagia, wal amrodi, maupun tertimpa sakit, ala jasadihi, yang sakit maupun musibah itu menimpa jasadnya, wa malihi, maupun harta bendanya. 5. Mengapa seperti itu? 5. Sebab yarju bidzalika min kafaroti khotoyahu, karena dengan sakit, dengan musibah itu diharapkan terhapusnya kesalahan-kesalahannya. Berarti orang itu dianggap tidak berilmu kalau kena sakit, kena musibah kok mengeluh. Kalau orang berilmu itu nggak mengeluh. Apa nih? Malah Pak, nek loro sakit diterima, nek niku wae oleh sing namen loro, wa malihi niku lho. Duit. Lah pripun wong kula cuma maca lho niki. Dan ini karangannya apa disusun oleh orang-orang hebat. Warwiya an nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbarun kasiratun, hadis-hadis yang banyak, fil huma nggih, mim niku nggih, fil humma wal ama, diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang banyak sekali tentang sakit panas dan buta, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Maksudnya banyak hadis-hadis Rasulullah tentang sakit panas maupun buta dan yang lain-lain, sakit yang lain yang itu bisa melebur dosa, melebur kesalahan, meningkatkan derajat, itu banyak sekali. Warawa al-Bazzari min hadisi Abi Sa'id al-Khudri, dan diriwayatkan dari al-Bazzar dari hadis dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat sahabat Sa'id al-Khudri ini sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala itu masuk ke rumah Rasulullah, maksudnya sowan Rasulullah. Setelah sowan itu kemudian melihat Rasulullah kok seperti sakit gitu. Fawadha'a yadahu alaihi, maka Abi Sa'id al-Khudri itu fawadha'a, menaruh yadahu, tangannya, alaihi, kepada Rasulullah. Wa alaihi human, dan Rasulullah saat itu menderita sakit panas. Fawajada harroha, maka Abu Sa'id itu kemudian mendapatkan disentuh itu panas banget, min fauqil lihafi, dari sampai ketembus ke tikar atau lemek yang diduduki Rasulullah. Faqala,
Ma asyaddaha alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang menimpamu kok sampai seperti ini? Ma asyaddaha. Ma asyaddaha itu sungguh berat sekali. Berat sekali terasa olehmu wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab. Jawabannya, inna kadzalik yastaddu alainal bala'u. Ya kami Rasulullah, kami itu ya seperti itu. Kami itu para nabi itu ya seperti itu. Ya sering ada panas begini. Yastaddu alaina al bala'u. Balak itu menimpa kami dengan berat. Cobaan-cobaan itu menimpa kami dengan berat. Untuk apa sih balak-balak itu? Liyudha'afu lanal ajru, agar Allah melipat gandakan pahala bagi kami. Jadi kalau orang itu sabar, bahkan bisa ridho dan bersyukur, maka pahalanya berlipat-lipat. Bahkan kemarin kan disampaikan di sini, tidak ada jalan untuk menuju Allah yang lebih baik daripada ridho, syukur dengan cobaan-cobaan. Berarti nek pingin cepet dadi wali. Berarti loro itu biasa, gak duit itu biasa. Wah, sak ngerti kula wali-wali kok duwite akeh. Lah sampean pas ndeloke wis dadi wali. Lah sadurunge. Nggih, niki enten cerita malih. Qala, mendengarkan seperti jawaban Rasulullah seperti itu tadi, qala ya Rasulullah ayyun nas asyaddu bala'an. Abu Sa'id Al-Khudri bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia-manusia yang paling banyak cobaannya? Ayyun nas, siapakah manusia asyaddul bala'an, yang paling berat cobaannya? Sinten kira-kira? Niki jawaban Rasulullah ngeten iki. Qala, menjawab Rasulullah, al-anbiya, para nabi. Itu banyak cobaannya. Berikutnya siapa? Summa sholihun. Berikutnya orang-orang yang sholih. Jenengan nek pas tahiyat itu, assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maksudnya ibadillahis sholihin itu hamba-hamba yang soleh itu kan kita-kita ini. Maunya nek soleh tenan. Kan ngoten. Nah, itu kan salam kesejahteraan untukmu wahai nabi. Nabi kemudian untuk kami dan untuk para hamba-hamba yang soleh. Berarti niku berharaplah, biasanya kalau saya baca tahiyat di situ itu saya berharap mudah-mudahan Allah memasukkan saya di golongan hamba-hamba yang soleh. Berikutnya iki pun abot kabeh nggih. La in kana ahaduhum la yubtala. Sungguh mereka itu para nabi dan para orang soleh itu salah satunya ada yang dicoba, diberi cobaan bil fakri, dengan kefakiran. Hatta, lah fakirnya itu hatta ma yajida al illa abaatan. Sampai karena fakirnya para nabi maupun orang muslim itu tidak ditemukan mayajida tidak ditemukan illa abaatan, kecuali satu lembar baju. Lah bisa main piro Mas? Sak lemari. Para nabi, para orang-orang soleh itu sampai karena fakirnya itu baju cuma punya satu. Nah kalau dicuci gimana?
Biasanya kalau zaman dulu kan ada sungai atau ada paling enggak nek ono batu nang pinggir batu dijemur ya. Cerita-cerita seperti itu kan populer ya zaman dulu. Zaman saya kecil aja masih ada kok orang menjemur di atas batu gitu itu. Nah, dia kemudian apa? Mancing. Ini mancing Mas Herman. Mancing tapi sambil bajunya dijemur. Jenengan belum pernah tahu. Pak Herman ini tukang mancing. Tapi itu alasan saja. Sebetulnya dia nunggu. Nunggu apa? Ya nunggu dapat ikan. Illa aba'atan yahwiha, yang dipakai yahwi kang nganggo sapa ba'du sholihun au ba'dul anbiya kepada memakai baju itu. Jadi ya cuma yang di badannya itu dia punya. Wa in kana ahaduhum liyubatala bil kummal. Dan sungguh salah satu dari para anbiya maupun orang-orang yang soleh itu dicoba bil kummali dengan banyak tumor. Banyak tumor berarti badannya itu gatal-gatal terus hatta yaqtulahu, sehingga karena gatal itu kemudian tumor itu dimatikan. Ya dipitesi lah kalau kita. Wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i. Dan sungguh mereka itu di antara para anbiya dan para sholihun pasti senang, merasa bahagia dengan bil bala'i, dengan cobaan-cobaan. Kama yafrahu ahadukum, sebagaimana kalian itu senang birrokhai, dengan kejembaran atau dengan keluasan. Keluasan itu ya duitnya akeh, sehat gitu. Kalau kita itu senang. Nah, para ba'dul anbiya, orang-orang nabi, para nabi maupun para orang-orang soleh itu senang dengan sakit itu. Itu bisa sudah merasakan kebahagiaan dengan cobaan, dengan sakit, dengan kefakiran, itu merasa bahagia. Pun nggih. Sak mentapian nggih, kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah.